Halo teman-teman Storynema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain alur requestan Balsemers yang berjudul Bleach versi live action nih men. Yang jelas, makasih banyak buat penonton setia Storynema, baik yang udah subscribe maupun yang belum. Jangankan ngasih like, dislike aja loh, Nema udah seneng. Apalagi yang udah berlangganan, karena jatah kerupuk bagimu adalah asupan gizi bagi tim Storynema. Sedep. Dan buat Balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Di suatu hari, terlihat seorang anak kecil bernama Ichigo Kurosaki yang sedang menuju rumah ditemani oleh ibunya. Pas di tengah jalan, Ichigo ngeliat seorang gadis kecil yang menatap ke arah sungai, lalu dia pun segera berlari menuju gadis itu dengan niat buat minjemin payungnya gitu. Meskipun sang ibu udah manggil-manggil, Ichigo malah nggak ngegubris dan terus mendekati gadis itu. Hingga akhirnya... Ichigo! Waktu pun berlalu dengan kenceng. Di kota Karakura, Ichigo yang udah jadi siswa SMA terlihat lagi debat sama 3 berandalan men. Usut punya usut, Ichigo ini marah karena 3 berandalan itu ngerusak bunga sesajen yang ada di situ. Karena para berandalan ini nggak terima ya kan, Ichigo pun langsung ngeluarin keahliannya. Abis ngehajar berandalan itu, Ichigo lalu nyamperin arwah bocil dan nyuruh dia untuk segera pergi ke surga sana. Nah, Ichigo ini tinggal sama bapaknya yang bernama Isshin Kurosaki dan 2 adik perempuannya yang bernama Karin dan Yusu. Tapi sayangnya, ibu mereka udah meninggal dunia gara-gara melindungi Ichigo pas masih kecil men. Nah, pas udah di kamar, Ichigo dikejutkan sama penampakan dedek gemes yang berpakaian serba hitam dengan membawa sebuah pedang. Gak pakai permisi atau minta izin terlebih dahulu, Ichigo pun langsung mengusirnya dari situ. Tentu aja, dedek gemes itu juga ikut-ikutan kaget pas ngeliat Ichigo menyadari keberadaannya. Gak lama, dedek gemes itu ngeliat kalau ada makhluk bernama Fishbone yang lagi menuju ke arah mereka. Sedangkan Ichigo yang ngira kalau dedek gemes itu adalah hantu masih pengen mengusirnya. Tapi tiba-tiba Ichigo diikat dengan mantra pengikat oleh dedek gemes itu men. Nah, dedek gemes yang bernama Kuchiki Rukia ini ngasih tahu kalau dia adalah dewa kematian atau Shinigami. Tapi pas Ichigo mendengar jeritan adiknya, dia berhasil melepaskan diri dari ikatan itu dan segera menuju ke ruang tamu. Di bawah, Ichigo ngeliat adiknya diculik oleh monster men. Tanpa ragu, Ichigo langsung memburu monster itu dan berusaha menyelamatkan Yusu. Tapi sayangnya... Beruntung, Rukia tiba tepat waktu dan membantu menyelamatkan Dek Yusu. Dijelasin itu sama Rukia kalau sosok yang mereka hadapi itu adalah Hulu dan menginginkan jiwa Ichigo yang memiliki energi spiritual yang cukup tinggi. Namun tampaknya Rukia kesulitan menghadapi Hulu itu men. Ichigo yang penasaran nanyain gimana caranya ngalahin Hulu itu. Dan sambil terengah-engah, Rukia ngasih tahu kalau cara untuk ngalahin Hulu itu adalah dengan nusukin pedangnya ke tubuh Ichigo dan mengubahnya jadi Shinigami. Tapi resiko kalau gagal, mereka berdua akan modiar men. Setelah berpikir cukup keras, Ichigo akhirnya mutusin buat jadi seorang Shinigami. Waktu pun
berlalu, Ichigo yang kebangun dari tidurnya ngerasa kalau semua kejadian semalam itu hanyalah sebuah mimpi, men. Namun kenyataannya pas Ichigo turun, dia ngelihat dinding rumahnya hancur parah. Bapak Ichigo ngasih tahu kalau rumah mereka ditabrak oleh truk semalam, sedangkan Yusu juga nggak inget apa-apa, men. トラックが突っ込んだらしい。ゆず、無事だったか？何のこと？ Pindah ke sekolah, Ichigo yang baru sampai langsung nyeritain ke temen-temennya kalau rumahnya hancur bukan karena ketabrak truk, tapi karena dihantam sama makhluk bertubuh raksasa. Belum sempet nyelesain ceritanya, tiba-tiba aja Rukia muncul sebagai murid pindahan baru di kelas Ichigo dan langsung ngebawa Ichigo pergi ke atap sekolah. Pas udah di atap, Ichigo kaget sekaget-kagetnya kalau yang terjadi semalam itu bukanlah mimpi. Dijelasin dia sama Dek Rukia kalau saat ini dia nggak bisa kembali ke dunia roh atau yang disebut Soul Society karena kekuatan Shinigami-nya telah pindah ke tubuh Ichigo. Jadi agar Dek Rukia bisa kembali, dia butuh kekuatan Shinigami dan nyuruh Ichigo buat ngetransfer kekuatannya itu dengan cara yang sama, yaitu nusukin pedangnya ke tubuh Dek Rukia. 死神の力を返してもらう。ダメだ。貴様の冷圧が足らない。 Karena nggak berhasil ngetransfer, Dek Rukia pun pasrah dan nyuruh Ichigo buat jadi Shinigami penggantinya. Di sini Dek Rukia ngejelasin kalau ada dua jenis roh. Yang pertama, roh utuh, yaitu hantu tersesat yang biasa dilihat Ichigo. Sedangkan satunya lagi adalah roh yang melahap jiwa, disebut juga Hollow. Nah, tugas dari seorang Shinigami adalah memandu roh utuh menuju ke Soul Society dan juga ngebasmi Hollow dengan pedangnya yang dinamakan Zanpakuto. Dan yang terakhir, Dek Rukia nyuruh Ichigo buat ngelatih fisiknya. Tujuannya adalah untuk ngontrol aura berlebih di dalam tubuhnya. Dengan begitu, Ichigo akan mampu menghabisi Hollow. 当分の間、死神代行として死神の仕事を手伝ってもらう。霊界ソウルソサイティへ導くこと。俺を早く俺に戻せ！ Malamnya, Ichigo dikejutkan dengan Dek Rukia yang lagi santuy di dalam lemarinya. Karena nggak punya tempat untuk berteduh dan nggak punya tempat tinggal, Dek Rukia mutusin untuk tinggal di situ sampai dia bisa kembali ke Soul Society. 無礼者人の部屋を勝手に。朽木ルキア。私の名前だ。 Besoknya, Rukia pergi ke toko barang antik kenalannya nih ceritanya. Nah, pemilik toko yang bernama Uruhara ini adalah mantan Shinigami yang diusir dari Soul Society. Uruhara bersedia membantu Rukia selama dia berada di dunia manusia. Sedangkan di Soul Society, seorang Shinigami senior bernama Kuchiki Byakuya tak merasakan Reiatsu milik Rukia dan mengutus Abare Renji untuk nyariin keberadaan Rukia. Dan bener aja men, malam hari pas Ichigo dalam perjalanan pulang, Renji tiba-tiba menghadang Ichigo dan nanyain di mana Rukia berada. Karena Ichigo nggak ngasih tahu di mana Rukia berada, Renji pun langsung menyerangnya. Habis itu, Ichigo nyeritain insiden yang dialaminya itu ke Rukia dan nanyain kenapa Shinigami berambut merah menyerangnya. Tapi, Dek Rukia nyuruh Ichigo ngelupain hal itu dan berlatih dengan serius. 貴様は黙って修行を詰め。修行しなければ、貴様は死ぬ。 Keesokan harinya, Ichigo disamperin tuh sama cowok sekelasnya yang bernama Uru Ishida. Gak pakai basa-basi, Ishida langsung tahu kalau Ichigo adalah seorang Shinigami. Ngedenger itu, Ichigo langsung ngajak Ishida untuk pergi ke atap sekolah. Dan begitu di atap sekolah, Ishida ngasih tahu kalau dia berasal dari klan Quincy, di mana klan itu dulunya telah dibantai sama Shinigami. Tujuan Ishida adalah membasmi Hollow serta membalas perbuatan Shinigami yang udah menghabisi klannya itu. Karena Ichigo masih nggak percaya, Ishida pun nunjukin kekuatannya. Abis itu, Ishida nantang Ichigo yang seorang Shinigami untuk bertarung, men. Tapi karena Ichigo nolak, Ishida pun ngeluarin benda yang dapat memancing Hollow. Dan bener aja, Rukia yang ngelihat Hollow tiba-tiba muncul, segera ngajak Ichigo untuk pergi ke tempat Hollow itu berada. Pas udah nyampe taman, Ichigo dan Rukia ngelihat roh bocil yang diserang Hollow berbentuk laba-laba. Dan gak pakai nunggu lama lagi, Ichigo pun menunjukkan aksinya.
Abis ngebasmi Holo itu, Renji yang tahu kalau di hadapannya adalah Shinigami pengganti langsung aja nyerang Ichigo tanpa pandang bulu. Tapi siapa sangka Byakuya yang juga ada di situ nyuruh Rukia buat ngambil lagi kekuatan Shinigaminya dan semua perbuatannya akan dimaafkan. Namun Rukia ngasih tahu kalau kekuatan Shinigaminya diambil paksa sekarang, Ichigo akan motiar karena Reiatsunya masih belum sepenuhnya kuat. Ngelihat Rukia yang masih kekeh dengan pendapatnya, Byakuya pun ngasih Rukia waktu hingga bulan purnama, men. 罪もない人間を殺すのは死神の仕事ではないはずです。次の満月まで待とう。 Singkat cerita, malam bulan purnama pun tiba. Ichigo yang ingat sama janji Rukia dengan Byakuya dikejutkan pas Rukia nggak ada di dalam lemari, men. Ichigo kemudian nyamperin Ishida buat nyari tahu di mana lokasi Soul Society berada. Di sini Ichigo mulai berpikir apa mungkin Rukia udah kembali ke tempat asalnya. Tapi sayangnya Ishida nggak tahu bagaimana caranya pergi ke Soul Society. Namun Ishida tahu kalau ada seorang mantan Shinigami yang diusir dari Soul Society, yaitu Uruhara. Gak pakai lama, Ichigo langsung nyamperin Uruhara buat nanyain gimana caranya pergi ke Soul Society. Tapi siapa sangka Uruhara ngasih tahu Ichigo kalau Rukia belum kembali ke Soul Society dan sekarang Rukia lagi menemui Byakuya hanya untuk meminta pengampunan demi ngelindungin Ichigo. 彼女は身を挺して朽木白夜に会いに、この近くに奴らが好んで使う場所があります。入り口はどこにだって作り出せます。ただ Di sisi lain, Rukia yang gagal ngelaksanain tugasnya dikasih satu kesempatan lagi oleh Byakuya, yaitu menghabisi Ichigo saat ini juga. Dan kalau Rukia bisa melakukannya, maka pihak dari Soul Society akan memaafkan kesalahan Rukia itu. Sedangkan Renji yang udah gak tahan lagi nyuruh Rukia untuk menjadikan Ichigo sebagai umpan agar salah satu holo yang sangat berbahaya bernama Grand Visor muncul. Tapi gak diduga Ichigo muncul dan membuat mereka semua terdiam, men. Dengan semangat yang bergelora, Ichigo bersumpah di hadapan Byakuya kalau dia bisa ngalahin Grand Visor, maka Rukia harus dibebaskan dari segala hukuman. Grand Visorは俺が倒す。のしつけで返してやる。 Besoknya, latihan Ichigo pun dimulai. Mulai dari latihan pedang, latihan menghindar, bahkan Ichigo juga latihan ngegeret Dek Rukia, men. Ada-ada aja. Pas udah selesai latihan, Rukia ngejelasin cara buat ngalahin Grand Visor, di mana Ichigo harus nyerang Grand Visor tepat di dahinya. Meskipun dia bertubuh besar, holo tak tahan jika diserang dahinya. Gak cuman itu aja, men. Dek Rukia juga ngasih tahu kalau Grand Visor udah ngincer Ichigo sejak kecil, di mana Grand Visor muncul sebagai roh anak kecil. Ngedenger itu, Ichigo langsung teringat sosok anak kecil yang pernah ditemuinya di masa lalu, dan oleh sebab itu Ichigo bertekad untuk mengalahkan Grand Visor karena udah merenggut nyawa ibunya. Sementara itu, Byakuya yang yakin kalau Ichigo akan kalah ngelawan Grand Visor, dia lalu nyuruh Renji untuk ngalahin Grand Visor dan menghabisi Rukia saat itu juga. Byakuya sangat yakin kalau Rukia gak akan bisa menghabisi Ichigo karena Rukia udah terikat dengannya. 情が映っている。ルキアも殺せ。 Malamnya, Ichigo ngasih tahu Dek Rukia kalau besok mereka sekeluarga akan mengunjungi makam ibunya. Nah, Ichigo yang tahu kalau Rukia nggak punya ikatan keluarga, nyuruh dia buat tinggal aja di bumi, dan Ichigo dengan senang hati akan menjadi temannya. Tapi karena aturan dari Soul Society, Dek Rukia pun tak bisa tinggal di bumi. Meskipun begitu, dia tetap senang dengan perkataan Ichigo barusan. Hingga di keesokan harinya, Ichigo dan keluarganya mengunjungi makam sang ibu. Karena anak-anaknya lambat, sang ayah pergi duluan menuju pemakaman. Sementara Dek Yusu dan Dek Karin minta tolong ke Ichigo untuk dibeliin minuman. Nah, pas berjalan ke makam ibu mereka itulah, di tengah jalan tiba-tiba muncul roh anak kecil yang menghentikan mereka, men. Ngelihat ada anak yang lagi nangis, Yusu dan Karin pun mencoba untuk menghiburnya. Tapi kemudian... Sementara itu, Dek Rukia ngasih tahu kalau Grand Visor berada di dekat mereka dan mereka pun langsung mendatanginya. Ichigo yang ngeliat Grand Visor menyandera kedua adiknya seketika langsung memulai aksinya, men.
Kacang. Gak disangka dalam pertarungan itu Grand Fisher menggunakan trik licik dengan menciptakan ilusi ibu Ichigo yang membuatnya terdiam dan terpaku, men. Sebelum Ichigo terlarut dalam ilusi itu, Rukia pun segera membangunkannya. Dan karena menggunakan wujud sang ibu, Ichigo naik pitam dan kembali melanjutkan pertarungannya itu. Kurosaki. Nah, pas Ichigo ada di restoran, kedua temannya yang bernama Chad dan Orihime merasakan keberadaan Ichigo di situ. Ichigo meminta mereka untuk ngejaga teman-temannya yang ada di restoran itu dan pertarungan pun dilanjutkan. Ichigo. 間違いない。 Di saat Ichigo tengah terdesak, tiba-tiba Ishida muncul dan membantu Ichigo untuk ngelawan Grand Fisher. Alasan Ishida ngebantu Ichigo adalah untuk menantangnya duel dan membuktikan kemampuannya. Kimi ni shinareta shoubu no yakusoku ga hatasenaku naru kara. Sementara Ichigo terjebak di dalam sebuah bus, Rukia nyuruh Ishida buat memanah Grand Fisher tepat di dahinya. Hingga akhirnya... Setelah pertarungan panjang itu, tiba-tiba Ishida ditusuk dari belakang sama Renji, sedangkan Byakuya merintahin Rukia buat ngehabisin Ichigo saat itu juga, karena udah terlibat secara emosional dengan seorang manusia. Namun tak disangka, Rukia menolak untuk melakukannya karena mereka berdua telah mengalami banyak hal bersama-sama. Ngedengar pernyataan dari Rukia itu, Byakuya pun nyuruh Renji untuk menghabisi mereka berdua, men. Sedangkan Ichigo yang gak terima karena Byakuya tak menepati janjinya menghadang Renji hingga pertarungan pun tak terhindari. Nah, sekarang giliran Byakuya yang akan jadi lawan Ichigo. Di mana pertarungan ini sangatlah berat bagi Ichigo karena Byakuya mampu menahan serangan Ichigo hanya dengan jari-jarinya aja, men. Meskipun terluka cukup parah, Ichigo tetap melawan dengan semangat yang luar biasa. Tapi pas Ichigo akan ditebas Byakuya, tiba-tiba Rukia datang untuk menyelamatkan Ichigo. Dan gak disangka, Rukia berlutut di hadapan Byakuya dan memohon pengampunan atas semua kesalahannya. Ngelihat kesungguhan Rukia, Byakuya pun akhirnya mengampuni dia dan ngajak kembali ke Soul Society. Habis dapat ampunan, Rukia mengambil Zanpakuto dan nyuruh Ichigo untuk mengembalikan kekuatannya. Rukia juga ngasih tahu kalau Ichigo akan kembali ke kehidupan normalnya dan melupakan segala hal tentang Shinigami. Kemudian dengan perasaan lega, Rukia menancapkan Zanpakuto ke tubuhnya sendiri untuk mengembalikan kekuatan Shinigami yang telah dia pinjamkan. Hingga setelah semua perjuangan itu berakhir, Rukia, Renji, dan Byakuya pergi kembali ke Soul Society. Singkat cerita, Ichigo kembali ke kehidupannya yang biasa dan tak mengingat apapun tentang kekuatan Shinigami. Bahkan pas udah di sekolah aja, Ichigo juga nggak inget sama Ishida, men. Sampai kemudian tamat. Dede gemes Jepang emang gak ketulungan gemesinnya, bikin stok balsam para jomblo meronta-ronta. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.